Smart listeners, mungkin kita pernah mengungkapkan hal-hal negatif yang ditujukan kepada diri sendiri. Seperti, aku bukan ibu yang sabar. Mana mungkin istriku memaafkan jika dia tahu kesalahan terbesar yang pernah kulakukan padanya. Ya, contoh seperti ini adalah memang cermin kerapuhan diri. Seringkali kerapuhan dilihat sebagai suatu kelemahan. Namun, menurut Brené Brown, seorang profesor dan juga penulis buku, beliau mempunyai pandangan bahwa cinta, kebahagiaan, kreativitas serta perasaan memiliki dan dimiliki justru bersumber dari kerapuhan. Bisa dikatakan bahwa kerapuhan adalah awal dari munculnya keberanian diri. Smart listeners, kita tentu mengenal Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada nabi sesudahku, maka ia adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Suatu hari Rasulullah SAW mendapati Umar sedang menangis, kemudian tertawa, hampir bersamaan. Ketika ditanya apa gerangan yang menyebabkannya demikian, Umar menjelaskan, ia menangis karena teringat ketika masa jahiliyah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Seandainya saja anak perempuannya masih hidup, ia akan bahagia bersama mereka dan akan mendapatkan cucu yang banyak dari mereka. Lantas, yang membuat Umar tertawa adalah ketika ia masa jahiliyah, ia terbiasa membuat patung-patung berhala. Terkadang ia membuatnya dari gandum dan manisan. Akan tetapi ketika dilanda kelaparan atau musim paceklik, maka Umar terpaksa mengambil bagian-bagian patung tersebut, kemudian memakannya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah pun turut tertawa. Smart listeners, layaknya Umar bin Khattab, kejadian di masa lalu baik pengalaman pahit bahkan memalukan, memang sulit dihilangkan dari pikiran kita. Semakin ingin dihilangkan, malah semakin susah dilupakan. Akibatnya, kita tidak bisa menerima diri sendiri dan semakin sulit berdamai dengan masa lalu yang sudah lewat. Kondisi ini ternyata dapat pula mempengaruhi performa dan kemampuan kita dalam mencintai anak maupun pasangan. Karena saat kita tak mampu berdamai dengan masa lalu, maka kita pun menjadi sulit untuk mencintai diri sendiri. Jika kita tidak mampu mencintai diri sendiri, bagaimana kita mampu mencintai anak ataupun pasangan dengan baik? Untuk melindungi diri dari kekecewaan masa lalu, kadang sebagian orang malah bersikap menyalahkan, mengkritik terlalu banyak, hingga iri dengan pencapaian orang lain. Padahal, cara seperti ini justru akan menutup diri untuk menerima kerapuhan, yang menurut Brown artinya kita menutup diri untuk merasakan cinta, kebahagiaan, kreativitas dan perasaan diterima. Smart listeners, proses penerimaan diri adalah tahapan awal untuk berdamai dengan kerapuhan. Sebagaimana Umar bin Khattab menerima dirinya seutuhnya, sehingga dia mempunyai keberanian untuk merangkul ketidaksempurnaan diri, memberi kesempatan diri untuk jujur dan terbuka akan semua perasaan yang muncul, adalah usaha untuk memunculkan keberanian dari dalam. Umar telah merangkul kerapuhannya, sehingga dia mampu menciptakan sebuah rumah yang nyaman dan aman untuk diri sendiri. Kerapuhannya justru mendatangkan kenyamanan untuk menjadi diri sendiri dan melahirkan penerimaan diri yang seutuhnya. Maka lahirlah Umar sebagai khalifah yang terkenal dengan ketegasan di samping kelembutan hatinya. Umar bin Khattab telah berdamai dengan masa lalu yang sangat kelam. Bukan dengan cara melupakan apa yang sudah terjadi, melainkan mengingatnya dan menerima itu menjadi bagian dari diri sendiri. Rasulullah SAW berkata, sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap bayinya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4250 yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan
bahwa orang yang telah bertobat dari dosa-dosanya dengan sungguh-sungguh adalah seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Maka para istri, para suami, para orang tua yang telah tercerahkan jiwanya, terimalah kerapuhan diri, jangan bersedih dan terus terpuruk atas banyaknya dosa-dosa kita di masa lalu. Kita memang tidak bisa lagi mengubah masa lalu yang kelam, tetapi kita masih bisa mengupayakan dan merubah masa depan menjadi lebih baik dan penuh rahmat dari Sang Maha Penyayang.